Adapun hal ini adalah tamsil, perumpamaan, linafaqatil murai, untuk infaknya orang yang riya, wal mani, dan juga orang yang suka mengungkit-ungkit. Jadi ini diumpamakan oleh Allah kayak orang punya kebun, dia punya harapan masa tua tinggal panen doang. Ternyata terkena angin panas yang membakar kebun itu. Nah, orang yang ketika di dunianya menginfakkan sebagian hartanya, tapi kok melakukannya karena riya, karena pamer, karena pengen dipuji orang, maka nanti ketika di akhirat, di mana dia butuh pahala itu, dia butuh ganjaran tersebut, ternyata dia nggak dapat apa-apa, hancur semuanya. Laksana kebun yang rusak gara-gara terbakar api dari angin yang panas. Nah, jadi makin dekat kita kepada Allah, maka setan yang godain pun makin kuat. Nah, disitulah fa'amila bil ma'asi, maka setan akan godain kita untuk bermaksiat dalam kolbu kita. Dan salah satu maksiat yang dibisikkan oleh setan yaitu ar-riya, pamer, sombong. Ya. Orang kalau udah masuk musola biasanya udah kagak mau minum minuman keras. Orang kalau udah doyan ngaji biasanya udah gak doyan sama judi. Beda sama orang belum masuk musola, belum ngaji, belum sholat, belum ibadah, semuanya kepengen. Mabok masih pengen, judi main perempuan masih pengen. Nah, ketika orang sudah rajin ibadah, perlahan demi perlahan kepengenan itu hilang tuh. Ketika kepengenan itu hilang, maka setan ngebisikin dengan cara meninggikan dirinya. Wah, sampean sekarang rajin ya ke musolanya. Wah, sampean sekarang alim, pinter ya, ngerti ilmu agama ya. Itu setan tuh yang bisikin. Adapun setan menakut-nakuti kalian bihi dengannya, ya, dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Intasodaktum, jika kalian bersedekah, fatamasaku, lalu kemudian kalian menahannya. Tuh, udah gak usah banyak-banyak sedekahnya, ntar jadi miskin. Padahal gak ada sejarahnya orang miskin gara-gara sedekah. Justru kebanyakan orang jadi kaya gara-gara sedekah. Kalau gak percaya, bapak ibu tanyalah. Bapak ibu punya temen gitu miskin, coba tanya, kamu pasti miskin gara-gara sedekah ya? Kagak, justru gara-gara pelit biasanya jadi miskin. Gak ada orang miskin gara-gara sedekah ya. Setan gak tinggal diam. Gimana caranya kita gak ngelakuin ibadah tersebut? Dalam hal ini ketika ada peluang sedekah, maka setan akan nakut-nakutin kita, jangan sedekah ntar kamu jadi miskin ya. Kebanyakan orang itu takut ngeluarin duitnya karena takut berkurang hartanya. Padahal ketika orang bersedekah, Allah menjanjikan berkali-kali lipat ya. Bilana wali walidina amin. Kita lanjutkan kembali masih pada surah Al-Baqarah ayat selanjutnya 266. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Al-ayat, wallahu a'lam bimuradi. Ayawaddu, kata Allah, apakah suka kamu? Ayuhibbu, maksudnya apakah suka ahadukum, salah satu dari kalian, antakuna, jika adanya dia, lahu, baginya itu, dia itu memiliki jannatun, suatu kebun ya. Jannah di sini bukan surga ya, maksudnya kebun. Bustanun, yaitu suatu taman atau kebun. Min nakhilin, berupa kurma-kurma.
wa a'nabin dan juga anggur-anggur, tajri yang mana mengalir, min tahtiha dari bawahnya, al anharu sungai-sungai, lahu yang mana ada juga padanya, fiha di dalamnya, di dalam kebun atau taman tersebut, samarun buah-buahan, min kulli samaroti dari berbagai jenis buah-buahan yang ada. Ini suatu tamsil Bapak Ibu, suatu perumpamaan dari Allah. Andaikan punya suatu kebun, suatu taman, yang mana kebun tersebut berisi beraneka ragam tanaman, bermacam-macam buah-buahan. Qad sungguh wa asobahu lalu datang padanya al-kibaru masa tua. Lalu orang tersebut yang punya kebun tadi Bapak Ibu berlanjut usia, makin lama makin tua. Fado'ufa maka tidak mampu dia atau do'if dia, lemah dia, minal kibari karena usia tuanya itu, anil kasabi untuk berusaha. Sementara walahu baginya orang tersebut memiliki zurriyatun keturunan, ya, anak cucu, tapi anak cucunya du'afa'u juga lemah, ya, anak cucunya juga miskin, ya, nggak punya apa-apa. Yakni maksudnya auladun, ya, anak cucu, sigharun yang masih kecil-kecil, layak diruna yang tidak mampu mereka alaihi untuk memelihara dari kebun tersebut. Fa'asobaha maka tiba-tiba menimpa kebun atau taman yang dimiliki orang tadi, iksorun angin ribut, rihun maksudnya suatu angin, syadidatun yang besar, yang sangat, ya gampangnya angin topan lah. Fihi yang mana terkandung juga di dalam angin tersebut narun api. Jadi anginnya bukan angin dingin tapi angin panas. Fahtarokot lalu kemudian terbakarlah kebun atau taman yang dia miliki tadi. Fafak diha maka kemudian dia kehilangan kebun yang dimiliki olehnya itu. Ahwaja di mana saat dia butuh ma akan suatu perkara karena yang adanya ilaiha pada kebun tersebut, wabakia sehingga tinggallah dia, huwa adapun orang tersebut yang punya kebun, yang kebunnya terbakar, tinggallah dia wa auladuhu dan anak-anaknya ajzatan lemah dia menjadi putus asa, mutahayyirina yang mana mereka juga kebingungan, la hilata yang tidak ada daya lahum bagi mereka. Jadi gampangnya ada orang dia punya kebun, sementara usianya makin lama makin tua, yang dia berharap nanti kebun tersebut bisa menjadi bagian usahanya di masa tuanya. Pas dia menjelang tua, di mana dia sudah nggak mampu lagi untuk berusaha, tiba-tiba kebunnya terkena angin ribut, angin panas, lalu terbakarlah kebun tersebut. Sementara dia sudah tidak lagi mampu berusaha, bahkan dia punya anak cucu yang lemah-lemah, yang nggak bisa berusaha, yang miskin-miskin, nggak punya apa-apa. Nah, wahada adapun hal ini itu tamsilun adalah tamsil, perumpamaan, linafaqatil muroi untuk infaknya orang yang riya, untuk orang yang berinfak tapi pamer, wal mani dan juga orang yang suka mengungkit-ngungkit, fi biha dalam sisi kehampaannya atau dari sisi kehilangannya, wa ada manafiha dan tidak ada manfaatnya, ahwajama saat dia butuh sesuatu tadi, yakunu yang ada ilaiha padanya, pada infak tersebut, fil akhirati di akhirat. Jadi ini diumpamakan oleh Allah seperti orang yang dia nanti di akhirat mengharapkan balasan dari infaknya, balasan dari sodakohnya, balasan dari zakatnya.
Karena dianggapnya harta yang dia keluarin waktu di dunia bisa menolong dia di akhirat. Ya, sama kayak orang punya kebun, dia punya harapan bisa nolong dia nanti di masa tua. Masa tua tinggal panen doang. Ya, yang punya jati misalnya gitu, tinggal potong-potongin jati. Atau yang punya kebun rambutan, mangga dan sebagainya, tinggal panen. Nah, harapannya seperti itu. Ya, kepengenannya seperti itu. Ternyata kebun yang dia miliki itu terkena angin ribut, terkena angin panas yang membakar kebun itu. Nah, orang yang ketika di dunianya menginfakkan sebagian hartanya, menyedekahkan uangnya, menzakatkan yang dia punya, baik zakat fitrah maupun zakat mal ya Bapak Ibu, tapi kok melakukannya karena ria, karena pamer, karena pengen dipuji orang, karena pengen diajeni wong, pengen disanjung-sanjung, maka nanti ketika di akhirat di mana dia butuh pahala itu, dia butuh ganjaran tersebut, ternyata dia nggak dapat apa-apa, hancur semuanya. Laksana kebun yang rusak gara-gara kebun tersebut terbakar api dari angin yang panas. Pahala seseorang, ganjaran seseorang itu juga bisa hancur, bisa hilang dengan adanya ria atau sifat pamer yang ada dalam diri seseorang. Ya, termasuk di dalamnya mengungkit-ungkit. Nah, supaya gak gagal paham, kemarin sempat saya singgung, kalau orang lain mah muji nggak apa-apa, ya. Orang lain mah ngagungin kita nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting kitanya jangan, ya. Wajar kalau orang menyanjung seseorang yang dermawan tuh wajar, normal. Bahkan ada kalanya menyanjung itu dibutuhkan untuk apa? Untuk dalam tanda kutip ngetok pintu orang yang lain supaya juga mau sedekah, kan begitu? Supaya juga mau berinfak, supaya juga mau zakat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang perlu ada orang yang menyanjung orang yang menyedekahkan sebagian hartanya, ada orang yang memuji orang yang baik, dermawan dan sebagainya, boleh nggak apa-apa. Tapi si dermawan sendiri, si orang yang baik sendiri jangan sampai ke bawah. Jadi gampangnya kalau kita ngasih anak yatim, kita masukin ke musola, masjid dan sebagainya, orang lain nyanjung kita nggak apa-apa. Wah, kamu baik juga ya. Wah, kamu dermawan juga, nggak apa-apa. Itu kita nggak kehilangan. Yang penting jangan kitanya. Oh iya dong, siapa dulu. Nah, kalau kita ngucap sendiri, ya kita sendiri yang ngomong kayak gitu, maka perlahan demi perlahan riya tersebut, pamer tersebut akan mulai menghancurkan pahala-pahala kita, ganjaran-ganjaran kita. Ini secara khusus untuk infak, sodako maupun zakat ya. Tapi secara umum untuk apapun yang bernilai ibadah, ya memang secara khusus ini ayatnya untuk masalah infak, sodako, zakat ya. Tapi secara umum bukan cuma itu Bapak Ibu, semua amal ibadah kita, ya sholat kita, ngaji kita, baca Quran kita, puasa kita dan sebagainya, semua ibadah. Nah, semua ibadah yang kita lakukan tadi diusahakan jangan pamer, jangan karena riya. Ya, jangan karena pengen dianggap soleh, jangan karena pengen dianggap alim. Orang anggap kita soleh nggak apa-apa, orang anggap kita pinter nggak apa-apa, orang anggap kita rajin ibadah nggak apa-apa. Tapi kitanya sendiri jangan nganggap seperti itu. Karena kalau kita sendiri yang anggap seperti itu, maka nanti akan mudah untuk merendahkan orang. Ya, gampang ngecilin orang kalau kitanya sendiri menganggap diri kita sebagai ahli ibadah, gitu ya. Titik. Wal istifhamu, dan adapun lafaz istifham tadi diawali dengan pertanyaan ya, ayawaddu, lafaznya tuh ayawaddu, a-nya di situ hamzah istifham, hamzah pertanyaan maknanya. Jadi di situ bahasa istifham bimakna nafi, yaitu dengan makna nafi, dengan makna meniadakan. Jadi maksudnya itu nyindir, bahasa gampangnya gitu. Allah tuh nyindir kepada kita. Ya, bukankah kamu nggak mau, bahasa kasarnya gitu, kalau kamu punya kebun terus tiba-tiba kebun kamu kebakar, nah itu sindiran. Dia pasti nggak mau. Masa kita punya kebun, punya simpenan, tahu-tahu kebakar. Nah ini bahasa sindiran aja gitu ya. Nah maka logika itu dipakai sama Allah sebagai tamsil orang yang punya ibadah banyak.
Emang kamu mau punya ibadah terus tiba-tiba di akhirat kamu nggak dapat hasil dari ibadah itu? Ya pasti jawabannya pasti nggak mau. Kalau ibadah tersebut nggak diganjar sama Allah, pasti kita pengen ibadah kita diridoin sama Allah, diganjar juga sama Allah. Jadi nomor satunya diridoin, yang kedua diganjar sama Allah. Wa an ibni Abbas, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, huwa adapun tamsil tersebut yaitu ar-rajulu orang amila yang dia beramal bitaati dengan ketaatan. Nah ini kalau menurut sahabat Abdullah bin Abbas, perumpamaan tadi bukan hanya untuk infak, sodako dan zakat ya, tapi maknanya secara umum semua amal ibadah yang menuju ketaatan kepada Allah. Ada orang kok dia melakukan ibadah, melakukan ketaatan ya, dia sholat, dia ngaji, dia zakat, dia puasa, macam-macam. Summa ba'asa, kemudian datang lahu kepada orang tersebut asyaitonu, setan. Karena dia udah rajin ibadah, datang kepada dia setan, jadi ngegoda dia. Fa'amila, maka kemudian melakukanlah orang tersebut bil ma'asi, dengan berbagai maksiat. Jadi orang kalau udah ahli ibadah, yang godain bukan lagi nafsu Bapak Ibu, tapi setan. Ingat-ingat nih ya, orang kalau sudah ahli ibadah, maka yang godain bukan lagi nafsu tapi setan. Sebab yang godain manusia itu dua, nafsu sama setan. Kalau orang kagak sholat, orang kagak ngaji, setan belum turun tangan, sama nafsunya aja udah kalah. Nafsunya pengen banyak duit gitu ya, akhirnya ninggalin sholat, ninggalin ngaji, nggak ngurus anak, nggak ngurus cucu, ditinggalin semuanya. Kenapa? Karena nafsunya yang menang ya. Orang kalau nggak ibadah, bukan setan yang godain. Kenapa? Setan nganggapnya sama nafsu aja udah kalah. Mungkin setannya ngomong, jangan-jangan kamu lebih setan dari saya gitu. Kenapa? Karena sama nafsunya aja kalah. Makanya yang godain bukan setan, nafsu ya. Ntar nih 2 bulan lagi kita puasa ya, orang nggak puasa, emang yang godain siapa tuh? Bukan setan, orang setan dirantai ya kan. Nabi sendiri yang ngomong tuh ya dalam sebuah hadis, ketika Ramadan datang, wasufidatis sayatin, maka setan-setan dibelenggu, setan-setan dirantai ya. Tapi kenapa orang nggak puasa? Karena menuruti hawa nafsunya. Jadi yang nggak ibadah itu, yang godain belum setan, masih hawa nafsu, akhirnya ninggalin sholat, ninggalin ngaji, nggak mau sedekah, nggak mau ibadah ya. Nah kalau orang sudah ahli ibadah, udah taat, ngajinya sregep, sholatnya 5 waktu, sama orang kok baik, sama tetangga bagus, sama saudara akrab, tuh cakep lah. Nah nanti yang godain baru mulai setan. Dan setannya bertingkat Bapak Ibu. Makin kita dekat sama Allah, yang godain itu setannya juga levelnya makin tinggi, jenderalnya setan. Yang baru-baru mulai sholat nih, setan-setan ecek-ecek, anak buah ya, anak buahnya doang. Tapi kalau model kayak Pak Badi, ini kan udah kamu sholat, bapak-bapak yang jadi pengurus, ibu-ibu yang rajin ngaji, nah itu yang godain oleh setannya udah bapaknya setan. Kalau saya ini udah mbahnya setan, udah naik lagi ya. Nah, jadi makin dekat kita kepada Allah, maka setan yang godain pun makin kuat. Nah disitulah fa'amila bil ma'asi, maka setan akan godain kita untuk melakukan maksiat, durhaka kepada Allah. Maksiat dalam arti bukan kita zina, bukan kita mabok, bukan kita judi, bukan. Tapi apa maksiatnya? Bermaksiat dalam kolbu kita. Dan salah satu maksiat yang dibisikkan oleh setan ke dalam kolbu kita, yaitu ar-riya, pamer, sombong ya. Jadi yang dibisikin sama setan itu riya, pamer atau sombong. Kenapa setan gak menguji kita pakai minum-minuman keras? Udah lewat. Orang kalau udah masuk musola biasanya udah kagak mau tuh minum minuman keras. Walaupun kadang-kadang temennya masih suka ada minum. Orang kalau udah masuk musola doyan ngaji, biasanya udah gak doyan sama judi. Ya karena dalam hatinya udah nolak, saya udah gak main judi lagi. Walaupun mungkin ada teman-temannya yang masih main judi. Orang kalau udah masuk musola Bapak Ibu gak mau tuh zina. Ya mungkin kalau ada perempuan sibuk diliatin. Ya. Tapi nggak sampai zina, nggak sampai berani untuk main perempuan. Kenapa? Udah masuk musola. Beda sama orang belum masuk musola, belum ngaji, belum sholat, belum ibadah. Semuanya kepengen. Mabok masih pengen, judi masih pengen, main perempuan masih pengen. Nah, ketika orang sudah rajin ibadah, dekat sama Allah, perlahan demi perlahan kepengenan itu hilang tuh.
kepengenan judi hilang, kepengenan mabok hilang, ya, kepengenan main perempuan juga hilang. Ketika kepengenan itu hilang, maka setan ngebisikin dengan cara meninggikan dirinya. Wah, sampean sekarang hebat ya, rajin ya ke musolanya. Wah, sampean sekarang alim, pinter ya, ngerti ilmu agama ya. Wah, sekarang apa-apa bisa. Itu setan tuh yang bisikin. Setelah itu maka dia akan memandang rendah orang yang ada di bawah dia. Ya, maka dia akan mulai memandang rendah orang-orang yang di luar dia. Kalau bahasa anak zaman sekarang, yang tidak satu circle, ya, yang tidak sefrekuensi, akhirnya dipandang rendah sama dia. Kenapa? Karena dianggapnya dialah yang lebih soleh, karena dianggapnya dia lebih pinter, karena dianggapnya dia yang lebih alim. Makanya ya di masyarakat bisa kita lihat, ya, orang kaya biasanya gaulnya sama orang kaya, jarang orang kaya gaulnya sama orang miskin. Ya, orang miskin gaulnya sama siapa? Ya sama orang miskin juga, sama-sama senasib, ya, podo kerene. Nah, iya, rata-rata seperti itu. Nah, yang bisa menyatukan itu kan sebetulnya masjid, musola, majlis taklim, madrasah, pengajian. Itulah yang bisa menyatukan itu. Ya, ini kita bersatu nih Pak. Nggak kelihatan bapak ibu yang miskin yang kaya, nggak, sama duduk semua. Nggak ada mentang-mentang saya kaya saya pakai sofa, kagak. Ya. Masjid, musola, majlis taklim, pengajian, itulah yang menyatukan kita. Nah, setan itu nggak senang kalau ngelihat orang Islam bersatu, nggak senang kalau ngelihat orang kaya sama orang miskin kok bisa barengan. Padahal kalau pas rapat, pas lagi arisan beda. Yang kaya mah depan, yang miskin pojok, ya kan? Kalau yang kaya mah pakai karpet, yang miskin mah pakai tikar. Udah gitu gatel tikar ya. Ya itu kan di luar musola, di luar masjid. Tapi ketika di musola, di masjid, di majlis taklim, pengajian, sama, mau yang kaya mau miskin sama. Ya, orang kaya datang belakangan, saf sholatnya jadi belakang. Orang miskin datang duluan, ya saf depan. Jadi yang menyatukan kita justru musola, masjid, majlis taklim, musola, agama yang menyatukan kita. Nah, setan itu kagak seneng sama yang kayak begitu. Ya, makanya dibisikin, wah hebat lo kamu sekarang ya. Akhirnya mulai petatang petenteng, makin riak, makin pamer, makin sombong. Sekali lagi biar gak gagal paham ya, orang muji kita nggak apa-apa. Wah kamu sekarang soleh, kamu sekarang ngaji rajin, nggak apa-apa orang mah. Tapi kitanya jangan, ya kitanya jangan ke bawah. Loh iya dong, sapa dulu dong. Jangan. Ya kalau orang lain muji kita boleh, tapi kitanya jangan sampai ke bawah pujian mereka, karena itu bagian dari tipu daya setan. Nah, hatta akhroko, sehingga terbakarlah amaluhu, amal-amal dia. Akhirnya amal-amalnya hilang, nggak dapat di akhirat. Itu yang kemarin kita bahas, yang sempat saya singgung, bahwa di akhirat itu ada orang yang muflis, ya, orang yang bangkrut. Kenapa? Karena apa-apa yang dikerjakannya selama di dunia berupa amal ibadah, ternyata semuanya hancur, semuanya rusak. Gara-gara lakukan ibadah tadi bukan berharap untuk dapat ridhonya Allah, tapi untuk mendapatkan sanjungan manusia. Orang kaya yang dermawan bangkrut, orang alim yang pintar yang ngajar, ya, yang berilmu ya bangkrut, orang yang soleh ahli ibadah juga bangkrut, karena harapannya bukan ridho Allah, tapi karena pengen disanjung, pengen dianggap hebat. Bangkrut mereka semua di akhirat. Nauzubillah. Kadzalika, maka yang sebagaimana demikian itulah kata Allah, kama bayyana, sebagaimana Allah menjelaskan ma akan perkara zukiro yang disampaikan atau yang telah dituturkan tadi. Yubayyinu, menjelaskan Allah Subhanahu wa taala lakum, kepada kalian, al ayati, berbagai tanda, la'allakum, supaya kalian tatafakkaruna, mau memikirkannya, supaya kita mau berpikir, fata tabaruna, yaitu supaya kalian mengambil iktibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Lanjut ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Al-ayat, wallahu alam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong kang padha iman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, anfiku, nafkawono siro, infakkanlah oleh kalian, aizaku, maksudnya zakatlah oleh kalian, keluarin harta kita, min thayyibatin, dari yang baik, ya, jiyadin, yaitu sesuatu yang bagus,
yang baik tersebut ma akan suatu perkara kasabetum yang kalian usahakan minal mali berupa harta, wamin dan juga dari wamin toyibati berupa kebaikan-kebaikan atau sesuatu yang baik, ma akhrajna ma akan sesuatu akhrajna yang kami juga mengeluarkan kata Allah lakum kepada kalian minal ardi dari bumi, minal hububi berupa biji-bijian ya, kalau se Indonesia misalnya padi gitu ya, padi, jagung ya, pokoknya tanaman lah, wasimari dan juga buah-buahan. Jadi kata Allah, wahai orang yang beriman pada Allah, kalau kamu mengeluarkan sesuatu, kamu berinfak, kamu sodako, kamu zakat, maka keluarkanlah yang terbaik olehmu, sebagaimana aku juga memberikan kamu yang terbaik. Nah ini dari sisi ihsan ya Bapak Ibu ya. Ya kita kalau misalnya sedekah dengan sesuatu yang kurang bagus, ya kalau pahala mah dapat pahala, tapi kalau dari sisi ihsannya kurang banyak pahalanya. Ya, ingat dalam ibadah itu ada nilai iman, ada nilai Islam, ada nilai ihsan. Ya, contoh gampangnya zakat lah ya yang wajib. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat fitrah lah gampangnya, misalnya kita pakai beras. Perintah Allah kita tunaikan, maka secara iman kita dapat, imannya dapat. Terus Islam mengajarkan kita kalau kita zakat fitrah pakai beras maka 3,5 liter atau 2,7 kilo. Maka secara Islam kita keluarin zakat fitrah kita berupa 3,5 liter atau 2,7 kilo. Mau beras model apapun, maka nilai iman kita dapat, nilai Islam kita dapat. Tapi ingat masih ada satu lagi nih, ada 3 soalnya. Iman, Islam, ihsan. Ada nilai ketiga yaitu ihsan. Nah kalau beras yang kita keluarin, maaf, beras-beras yang jelek yang dibawa makanan kita sehari-hari, kita biasa makan beras 12.000, kebetulan dapat beras raskin, kebetulan dapat beras bansos, wah ini jelek nih, bukan level saya, udah buat zakat aja. Akhirnya beras jeleknya buat zakat, beras harga 10.000 buat zakat, 9.000 buat zakat, sementara kita biasa makan beras 12.000, maka secara ihsan kita nggak dapat nilai iman, dapat nilai Islam, tapi nggak dapat nilai ihsan. Paham ya? Nah kalau pengen dapat tiga-tiganya, zakatnya dikeluarin dengan sesuai nisab, yaitu 3,5 liter atau 2,7 kilo. Pakailah beras yang sesuai dengan makanan kita. Kita biasa makan 12.000, keluarin yang 12.000. Bahkan kalau bisa yang lebih bagus. Biasa makan 12.000, cari beras di atas 12.000, cari yang 13, 14. Kalau ada yang 20.000, wow, kalau ada ya. Nah kalau kita bisa melakukan itu maka dapat 3 poin, dapat 3 nilai, bukan cuma iman Islam tapi juga dapat ihsan. Nah ini perintah Allah ya. Nah wala tayamamu, dan janganlah kamu itu sengaja takesudu, maksudnya kamu itu menyengaja al-khabisa yang buruk, ar-rabi'a yaitu sesuatu yang jelek, minhu darinya, ay maksudnya minal madhkuri dari yang disampaikan atau yang telah dituturkan tadi, dari hasil usaha atau rizki kamu itu. Jangan justru kita menyengaja mengeluarkan yang buruk. Udah tahu misalnya berasnya jelek, malah sengaja dipakai buat zakat, itu buat zakat aja mesti dimakan. Itu kagak boleh. Tunfikuna dari hal-hal yang kalian infakkan, tunfikunahu yang kalian menginfakannya fi zakati dalam zakat, itu halun menjadi hal min domiri tayamamu dari domirnya lafaz tayamamu. Walastum padahal tidaklah kalian biakhidhihi itu mau mengambilnya, ay maksudnya al khabisi hasil yang jelek tersebut. Lau ukti tumuhu, andai saja diri kalian diberi hal tersebut fi hukukikum dalam hak-hak kalian, illa kecuali antumidu dengan memejamkan mata kalian fihi di dalamnya, bitasahuli dengan tasahul, dengan menganggap enteng, dengan meremehkan, wa ghaddil basori dan juga dengan menutup mata. Fa kaifatu aduna, maka bagaimana menunaikan kalian minhu darinya hak Allahi akan hak Allah. Nah ini disindir sama Allah. Andai kata kalian memberikan yang jelek,
Sementara kalian dalam kehidupan sendiri aja pengen yang bagus. Ya, kalau infak itu dari sisi ihsan tadi ya, harus baik, sebab kita sendiri itu diberi Allah pun pengen yang baik. Iya kan? Sesuatu yang kita minta sama Allah nih, kita doa sama Allah, itu pasti kita pengen yang baik. Bahkan kalau bisa yang terbaik. Bahkan kalau kita dalam posisi itu, seandainya kita sebagai pengemis yang datang ke rumah orang minta sedekah, atau seandainya kita dalam posisi sebagai mustahik zakat, orang yang diberikan zakat, kita pasti pengen beras yang bagus. Kata Allah, bayangin kalau kamu dalam posisi itu. Kalau kamu pun dalam posisi itu, pasti pengen yang bagus. Ya misalnya bapak-bapak, ibu-ibu kemarin yang dapat bansos misalnya, ketika berasnya jelek, wow, beras apaan? Pasti begitu. Lah kita aja pengen yang bagus, masa kita ngeluarin yang jelek? Ya, bayangin kalau kita posisinya dalam keadaan seperti itu. Kalau kita sebagai pengemis, mau nggak kita dicaci maki sambil ngasih, atau dikasihnya sedikit, atau dikasih sesuatu yang jelek? Kalau kita sebagai mustahik zakat, kita orang miskin misalnya, terus dikasih beras yang jelek, yang perak, yang ada kutunya, pasti kita nggak mau. Lawang kita aja nggak mau, masa giliran kita keluarin malah yang jelek-jelek. Wa'lamu, maka ketahuilah, kata Allah, annallaha, sesungguhnya Allah itu ghaniyun, tidak butuh. Allah tuh maha kaya, Allah tuh kagak butuh an-nafaqatikum, dari infak-infak kalian. Jadi jangan dikira Allah butuh infak kita, enggak. Allah mah kagak butuh infak kita. Ya, Allah ngelihat kita berinfak itu Allah senang, tapi infak kita sendiri itu tidak berpengaruh pada Allah. Sedekah kita, zakat kita itu tidak berpengaruh pada Allah. Ibadah kita secara umum itu tidak berpengaruh kepada Allah. Kitalah yang butuh ibadah tersebut. Hamidun, dan juga maha terpuji. Mahmudun, Allah maha terpuji, ala kulli halin, atas setiap keadaan. Asyaitonu, adapun setan itu ya'idukum, akan menjanjikan kepada kalian al-faqro, akan kefakiran dengan kemiskinan. Maksudnya menjanjikan yaitu yukhawifukum, menakut-nakuti kalian, bihi dengannya, ya, dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Jika apa? Intasodaktum, jika kalian bersedekah, fatamasaku, lalu kemudian kalian menahannya. Tuh. Jadi kalau ada sesuatu yang tergerak dalam hati kita untuk menolak sedekah, Bapak Ibu, itu adalah bisikan setan. Kenapa? Karena dasarnya manusia itu diciptakan Allah dengan hati yang baik, dengan kolbu yang jernih. Ya, gampangnya begini. Ini andai kata kita ngelihat ada anak kecil jatuh, ada orang misalnya keserempet, buang gitu ya, itu dalam hati kita langsung refleks, pasti pengen nolong. Pasti pengen nolong, entah itu anak kecil, entah orang, ketika dia jatuh, ketika dia keserempet, dalam hati pengen nolong. Cuman kenapa nggak jadi nolong? Itu biasanya karena pertimbangan. Wah, itu anaknya musuh saya nih, terus biarin aja. Wah, itu yang keserempet musuh saya, itu yang suka ngomongin saya tuh keserempet, biarin, dasar lo, syukur lo. Kenapa nggak jadi nolong? Karena pertimbangan tadi. Nah, pertimbangan tadi siapa yang nyuruh? Setan. Ada pengemis lewat, ada pengamen lewat depan rumah kita, misi bu, misi pak, assalamualaikum, nyanyi misalnya gitu. Hati tetap dalam hati tuh pengen ngasih, nggak bisa dibohongin. Ya. Pasti dalam hati kita pengen buru-buru ngasih tuh pengemis. Ada pengamen pengen buru-buru ngasih pengamen. Perkara kita kagak ngasih karena banyak pertimbangan. Kasih apa enggak nih? Kasih apa enggak nih? 2.000 lumayan nih, bapak-bapak, padahal buat beli rokok ini. Nah, ibu-ibu, wah 2.000 ini buat ngasih anak, mau saya setuju, sayang. Akhirnya kagak jadi. Itu pokoknya kalau ada pertimbangan bentar aja, setan masuk. Ya, pertimbangan sebentar ya, setan tuh buru-buru masuk. Supaya apa? Supaya kita menahan duit tersebut. Ada orang minta sumbangan di kantong bapak ibu nih, yang kanan ada 100.000, kantong kiri ada 50.000. Ada orang minta sumbangan, yang keluar kantong kanan apa kantong kiri? Kantong kiri yang 50.000. Padahal ada yang lebih besar yaitu 100.000. Kantong kiri 50.000, kantong kanan 50.000 juga. Cuman kantong kiri duit lama, kantong kanan duit baru. Mana yang dikeluarin? Duit lama. Sebetulnya dalam hati kita gak pengen begitu, pengen ngasih yang terbaik. Cuman karena mikir dulu. Nah, ketika mikir itu setan masuk. Nah, setan itulah yang menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Udah gak usah banyak-banyak sedekahnya, ntar jadi miskin. Padahal gak ada sejarahnya orang miskin gara-gara sedekah.
Tanyalah orang semiskin-miskinnya orang, ada nggak gara-gara sedekah? Nggak ada. Justru kebanyakan orang jadi kaya gara-gara sedekah. Kalau nggak percaya, bapak ibu tanyalah. Siapa yang miskin? Bapak ibu punya temen gitu miskin, coba tanya, kamu pasti miskin gara-gara sedekah ya? Kagak, justru gara-gara pelit biasanya jadi miskin. Nah bener, nggak ada orang miskin gara-gara sedekah. Ya sekali lagi, jadi sesuatu yang datang pada diri kita itu, kesempatan itu pengen kita manfaatin jadi ibadah, itu setan nggak tinggal diem bapak ibu. Ya, setan nggak tinggal diem. Gimana caranya kita nggak ngelakuin ibadah tersebut? Dalam hal ini ketika ada peluang sedekah, maka setan akan nakut-nakutin kita, jangan sedekah ntar kamu jadi miskin. Ya. Kebanyakan orang itu takut ngeluarin duitnya karena takut berkurang hartanya. Padahal ketika orang bersedekah, maka seperti pembahasan kemarin yang kita bahas, Allah menjanjikan berkali-kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Wa ya'murukum, dan kemudian memerintahkan juga ya setan kepada kalian itu bil fahsya, dengan melakukan keburukan. Tuh. Bentuknya apa keburukan tadi? Al bukhli, yaitu bakhil, bin koret, bin medit, bin buntut kasiran. Ya. Bukan cuman sampai di situ ya, setan juga bikin kita bakhil. Setan kemudian bisikin kita, udah jadi orang jangan luman-luman, jangan dermawan-dermawan, udah bakhil dikit sekali-kali nggak apa-apa, pelit sedikit mah nggak apa-apa. Padahal itu nanti akan dibisikin juga untuk kesempatan yang berikutnya. Kesempatan berikutnya setan ngomong gitu juga, udah pelit sekali-kali, akhirnya kita pelit lagi. Besok ada yang minta bantuan, udah sekali-kali pelit. Begitu aja terus. Kenapa? Karena setan bukan memberhentikan kita dari sifat dermawan kita. Gimana caranya kita jadi bakhil? Lalu kemudian wa mana'az zakat, dan kemudian menahan zakat. Kalau zakat ditahan zakatnya. Duitnya udah banyak tapi kagak mau zakat. Nah makanya saya kalau Ramadan tuh ya mohon maaf kepada bapak ibu, ya harap maklum, saya suka ngingetin ya masalah zakat fitrah dan juga zakat mal. Mungkin kalau zakat fitrah mah karuan, zakat mal yang kadang orang ada yang nggak tahu, ada yang nggak mau tahu. Ya, ada yang nggak tahu, emang dia nggak tahu, dia pengen tahu. Tapi ada juga yang nggak mau tahu. Sebetulnya tahu dia wajib zakat. Lo punya mobil, rumah lebih dari satu, usahanya lumayan, tapi kagak mau zakat karena emang nggak mau tahu. Nah, supaya inget terus ya, makanya suka saya sampaikan masalah zakat. Jadi dari jauh-jauh hari udah dihitung. Dari sekarang nih, bulan Rejab, wah ya berapa pendapatan saya ya? Sekian. Ya udah tinggal 2,5%. Wah ntar berarti Ramadan saya ngeluarin sekian gitu. Dari jauh-jauh hari udah disiapin. Nah kalau orang emang udah punya niatan seperti itu. Wallahu, adapun Allah itu yu'idukum, ya menjanjikan kepada kalian alal infaki, atas infak tersebut, magfiratan, akan magfirah. Kalau setan ngejanjiinnya rasa takut, tapi kalau Allah menjanjikan kepada kita ampunan minhu, dari Allah, lidunubikum, atas dosa-dosa kalian. Tuh. Wa fadlan, dan juga karunia, rizkon, berupa rezeki. Tuh. Jadi gak usah khawatir, orang makin luman, insya Allah rezekinya makin banyak. Kholafan, yang mana mengganti minhu, darinya, ya dari infak tersebut, Allah mengganti apa-apa yang kita keluarkan. Wallahu, adapun Allah itu wasi'un, zat yang maha luas. Maha luas apanya? Fadluhu, karunianya, fadolnya Allah maha luas, maha banyak. Alimun, dan juga maha mengetahui, bil munfiki, dengan orang-orang yang berinfak. Maksudnya mengetahui apa? Mengetahui kadar rizkinya seseorang. Jadi andai kata ada orang kok rajin sedekah, rajin infak, dikasih rezekinya misalnya sehari cuma 100.000. Kenapa? Karena Allah bukan cuma wasi'un, Allah maha luas rizkinya, tapi juga Allah alimun, Allah maha mengetahui kadar seseorang. Ini orang dikasih 100.000, ini masih rajin sholat nih. Tapi kalau sehari dikasih 150.000, ntar bakal kagak sholat. Makanya kagak dikasih 150, tetap dikasihnya 100. Ini orang 150.000 masih sholat nih, ntar kalau dikasih 200 dikawin lagi. Nah, makanya nggak dikasih 200, dikasihnya tetap 150. Itu yang disebut wasi'un alim. Allah maha luas pemberi, tapi juga Allah alimun, Allah maha mengetahui sesuai dengan kebutuhan kita. Sebab kalau makin banyak kita dikasih sama Allah, takutnya makin jauh kita dari Allah. Jangankan banyak, kadang-kadang orang kagak gablek aja kagak deket sama Allah, miskin aja petantang-petenteng. Ya kan, banyak orang kagak punya duit tapi petantang-petenteng, kagak sholat, kagak ngaji, miskin. Akhirnya dunia akhirat melarat.
Nauzubillah. Nah, jadi bukan berarti rezeki yang kita dapatkan itu nggak ada hubungan dengan ibadah ya, ada hubungannya dengan ibadah kita. Kemarin sempat saya singgung, diantaranya yaitu masalah keberkahan. Orang kalau misalnya ibadah, insya Allah rizkinya berkah. Walaupun cuma 50.000 berkah, walaupun cuma 100.000 berkah. Kenapa? Karena nilai mahal adalah keberkahan, bukan besar atau banyaknya. Buat apa punya duit 10 juta kalau di rumah anak kita berantem? Bapak ibu punya anak berantem mulu, punya duit 10 juta nggak ada rasanya. Tapi punya duit walaupun cuma 100.000, anak di rumah akur, cucu pada sehat, kita juga ketemu sama teman, ketemu sama saudara, ketemu tetangga, bisa saling sapa, bisa ngaji, itu udah enak udah. Walaupun duitnya kagak seberapa. Berarti nilai daripada kelebihan seseorang dalam kehidupannya bukan masalah duitnya, bukan masalah hartanya, tapi bagaimana kolbunya bisa menerima kebaikan-kebaikan dari Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.